wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evia sebagai Ketua Pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa dan kebanyakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu arus dan tegangan listrik, serta bagaimana arus listrik mempengaruhi nyala lampu. Di sini kami akan menjelaskan langkah demi langkah benda apa saja yang di sekitar kita yang bisa menghantarkan listrik dan tidak bisa menghantarkan listrik, atau isolator dan konduktor. Maka perkenalkan lebih dahulu, nama saya Rizka Alfian, saya sebagai moderator, dan rekan saya. Saya Linda Monika, saya Dela Ranasari, saya Nisa Nabila, saya Mutiara Sherina. Baiklah, kita langsung saja di praktikum kami yang akan di materinya akan sampaikan oleh rekan saya. Alat dan bahannya ada kawat besi, batu bara, sendok merah, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, kantong plastik atau biasa disebut dengan tas plastik, air keran sama air garam. Kami membuat rangkaian listrik tertutup dengan menyusun 3 buah baterai secara seri. Ujung kabel merah kami pasang kutub positif dan kabel hitam kami pasang di negatif. Lalu dihubungkan ke lampu kecil di tengah rangkaian kabelnya. Sengaja kami yang pertama, kami praktekkan kawat besi. Ini kawat besi.
di sini kita amati bahwa kawat tembaga merupakan termasuk benda konduktor, yaitu benda yang dapat mengantarkan arus listrik dan panas secara cepat. Kemudian kawat tembaga. Lampu menyala terang karena tembaga merupakan pengantar listrik yang sangat baik. Ini termasuk konduktor. Selanjutnya ketiga, sendok. Sendok. Nah, lampunya menyala. Hasilnya lampu menyala berarti sendok perak juga termasuk konduktor. Keempat, kami menempelkan kabel pada kayu. Kami menempelkan kabel pada kayu, hasilnya lampu tidak menyala karena kayu bersifat isolator. Tidak bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya, karet penghapus. Dan hasilnya lampu tidak menyala karena karet menghambat arus listrik. Air keran. Grafit atau mata pensil. Nah, lampu menyala karena untuk mata pensil termasuk konduktor. Kemudian kertas. Hasilnya lampunya tidak menyala. Masuk isolator. Kedua, tas plastik. Yang kedelapan, tas plastik. Hasilnya tidak menyala karena masuk isolator. Sembilan, air keran. Hasilnya tidak menyala karena termasuk isolator. Dan yang terakhir, air garam. Nah, Hasilnya menyala. Hal ini terjadi karena garam yang larut dalam air hujan menjadi ion-ion bebas yang bertindak sebagai penghantar arus listrik. Selanjutnya masuk ke percobaan 2, yaitu tegangan listrik. Menguji pengaruh variasi jumlah baterai terhadap kuat arus listrik. Di sini baterai berfungsi sebagai sumber tegangan atau gaya dorong listrik. Pada langkah pertama, kami membuat rangkaian dengan hanya menggunakan satu buah baterai. Saat saklar ditutup, lampu tidak menyala atau hanya lampu menyala redup karena tegangan
buah yang disusun secara seri. Ketika saklar ditutup, tegangannya naik menjadi 3 volt dan lampu menyala terang. Lanjut ke langkah ketiga, kami menggunakan 3 buah baterai secara seri sehingga tegangannya mencapai 4,5 volt. Hasilnya lampu menyala dengan sangat terang karena gaya dorong listriknya menjadi yang paling maksimal. Fenomena ini membuktikan hukum OHM di mana besar arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik. Semakin banyak baterai seri yang dipakai, tegangannya semakin besar. Arus yang mengalir semakin kuat dan lampu menyala semakin terang. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Mutiara Tasawina. Dari kedua percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan di sekitar kita secara nyata terbagi menjadi 2, yaitu konduktor yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu menyala, dan isolator yang menghambat arus listrik sehingga lampu tetap padam. Arus listrik hanya akan mengalir jika rangkaian berada dalam kondisi tertutup dan dihubungkan oleh bahan konduktor. Kesimpulan kedua, baterai berfungsi sebagai sumber tegangan yang memberikan gaya dorong bagi muatan listrik. Penambahan baterai secara seri terbukti melipat gandakan tegangan total rangkaian. Hal ini memberikan gaya dorong yang lebih besar sehingga arus listrik yang mengalir bertambah kuat, yang ditunjukkan oleh perubahan nyala lampu dari redup terang hingga sangat terang. Baiklah, itulah praktikum dari kami. Semoga apa yang kita perhatikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Kami tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.